Ya, pemirsa, proyek infrastruktur di kawasan Jakarta terus dikerjakan pembangunannya. Salah satunya adalah proyek flyover di area Jalan Tendian Jakarta saat ini masih dalam tahap pengerjaan. Sedianya proyek flyover ini baru akan selesai pada tahun 2017 mendatang dan reporter Andika Perdana akan menyampaikan informasi selengkapnya. Ya, Andika, bagaimana proses pembangunan proyek flyover di kawasan Jalan Tendian saat ini? Andika? Ya, untuk hari ini kita memantau dan melihat secara langsung bagaimana kondisi perkembangan proyek jalan layang yang dimulai dari Tendian menuju ke Ciledug. Dan dari data yang ada, Egan, di informasi pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara persentase sudah sebanyak 22,27%. Ini melampaui target sebelumnya pengerjaan yang hingga ditentukan pada saat ini yaitu 18,39%, dengan untuk dipergunakan nantinya bus Transjakarta kode 13 dengan total panjang yang dibagi dengan 8 paket ini 9,3 km, menghabiskan anggaran tahun jamak 2,3 triliun rupiah dengan lebar jalur 9 meter, ketinggian 18 hingga 23 meter untuk 12 halte bus Transjakarta. Dan hingga saat ini kami yang berada di kawasan Tendian, seperti yang Anda dapat saksikan juga bahwa di kawasan ini tiang-tiang yang nanti akan digunakan untuk jalan layang sudah banyak dipasang. Pengerjaan juga dilakukan selama 24 jam penuh, dan termasuk di kawasan ini menuju ke Majestic hingga ke Ciledug. Ada kami melihat tadi pengerjaan seperti pelepasan box girder yang ini sudah dilepas di beberapa kawasan termasuk di kawasan Tendian. Yang utamanya pengerjaan proyek dilakukan ketika malam hari, dan tentu dengan adanya pengerjaan proyek ini maka ada hal-hal yang memberikan dampak termasuk dengan kemacetan lalu lintas di kawasan ataupun yang berkaitan dengan jalur dari Tendian menuju ke kawasan Ciledug. Ya kan? Ya, Andika, kemudian saat ini proyek tersebut telah berdampak terjadinya penyempitan ruas jalan di sekitar proyek yang kemudian menyebabkan kemacetan. Langkah-langkah apa saja yang kemudian sudah dilakukan untuk mengurangi kepadatan di sana? Dampaknya yang pertama adalah kemacetan lalu lintas. Pertama, seperti kita lihat tadi, dan ini adalah satu dampaknya, di mana karena adanya pembangunan tiang pancang yang menggunakan dan menghabiskan ruas jalan di kawasan ini, ada seperti dapat Anda saksikan mobil-mobil pribadi yang parkir di jalan umum ini, sehingga ini mengurangi lahan parkir dan terjadi kemacetan yang biasa terjadi di jam-jam sibuk termasuk di pagi, sore, petang menuju ke malam hari ketika jam pulang kerja, yang diantisipasi sebelumnya juga bekerja sama dari pemerintah Provinsi Jakarta bersama dengan Polda Metro Jaya. Ada sosialisasi jalur-jalur alternatif untuk menghindari kawasan ini, termasuk dari kawasan Mampang yang dapat digunakan Prapanca di Jakarta Selatan dan kawasan yang melewati kawasan Blok M untuk menghindari proyek pembangunan ini tepat dilaksanakan dan ditargetkan selesai pada Desember 2016. Ya kan? Ya, Andika, dikabarkan flyover di ruas Tendian ini juga akan digunakan untuk jalur Transjakarta. Apakah Anda punya informasi mengenai hal ini? Ya, ini juga merupakan atau bagian kabar gembira bagi warga Jakarta. Sebenarnya karena ini adalah opsi lain jika mereka nanti akan menggunakan kendaraan pribadi pada hari-hari atau umumnya. Ini tujuan utamanya proyek ini dibangun untuk memindahkan mereka yang menggunakan mobil pribadi untuk pindah dengan menggunakan transportasi umum atau transnasional melalui Transjakarta, yang tujuan utamanya untuk mengurangi kemacetan di Jakarta secara efektif dan signifikan. Di mana dari informasi yang telah dirangkum oleh Berita Satu yang termasuk dalam Transjakarta koridor 13 dari Tendian menuju ke Ciledug ini, ada halte dari dimulai di kawasan di depan kantor Trans TV, halte Santa, kawasan Jakarta Selatan, halte Tirtayasa, halte Taman Puring, Kebayoran Baru, dan halte terpanjang bus Transjakarta di paket Seskual menuju ke Ciledug dengan panjang 1.500 meter, yang ini tentu dapat digunakan oleh warga Jakarta sebagai pilihan baru moda transportasi umum. Untuk
kedepannya kita harus melihat apakah benar-benar dari Transjakarta ini efektif mengurangi kemacetan, karena dapat dibuktikan nanti 2017 ketika sudah dapat dioperasikan, dan target ini di mana proyek selesai Desember 2016, yang ini juga untuk mempersiapkan persiapan sebelum Jakarta menggelar Asian Games 2018. Sementara demikian, Egan, kami kembali ke studio. Baik Andika, kita harapkan semoga kemacetan yang biasanya terjadi di sekitar Jalan Tendian bisa berkurang dengan adanya flyover tersebut. Terima kasih atas laporannya Andika Perdana.